pernah menang darah dari Bigetron. Makanya mereka mungkin akan mencoba untuk setup terlebih dahulu. Win Shogun mendapatkan sebuah posisi yang manis, tapi Shogun kayaknya lumayan jauh dari setup turtle-nya. Atau mungkin menunggu Nanael-nya dulu. Karena setupnya sebenarnya bisa di start sama Moreno juga. Dia punya satu status lain. Iya, bahkan tanpa adanya Purify ya, tapi masalahnya sudah mulai terangkat pinnya. Ditarik karya sisi dari Geekfam, tapi di sisi lain Nile dengan poin retribution membuat akhirnya Turtle jatuh di tangan dari Bigetron by Vitality. Bahkan gak berhenti sampai situ. 3 poin kill dikantongi oleh Geekfam sebagai balasan atas hilangnya Turtle di tangan Nile. Satu flicker agresif ya untuk menyelesaikan sebuah nyawa. Tapi ya, Geekfam akhirnya memegang sebuah keuntungan yang cukup terasa karena 3 poin eliminasi ditukarkan dengan 1 turtle, Prof. Wah, kendali penuh atas Geekfam ya tentunya. Keuntungan yang berlipat ganda seperti ini akan sangat-sangat membuat bagus dia. Dan Moreno ternyata berhasil untuk bisa ngedapetin ke arah purple buff dan Megits-nya terpunish. Finn benar-benar memegang atas Megits agar tidak mudah untuk bisa melakukan mobilitas. Satu keputusan yang akan cukup disesali sih dengan Megits yang tumbang sebagai sosok jungler. Meskipun emang purple buff-nya akan bergeser karena Moreno tidak ada purple buff untuk seorang Nahel. Tapi tetap dari Bigetron berarti mereka bisa memaksakan kah? Oke, udah mulai diangkat Tsunami Slam tapi sayangnya tidak ada collab damage Phantom Execution untuk melarikan diri. Karena untuk bermain bersama dengan Chusin, ini bukan sebagai sumbangsi damage dealer terbesar untuk sebagai eksekutor. Dari awal kita sempat mention ya, kalau misalkan ini akan bermain around Kenziski. Iya. Karena cuma dia yang punya damage di sini. Jadi kalau kita ngomongin Aboy, combo sama Baloy, udah pasti nggak bakal ada damage-nya. Kecuali kalau tadi Aboy bawa Farsha. Tapi buat sekarang, dengan adanya Granger yang masih baru punya Hunter Strike, masih terlalu jauh dan masih terlalu dini sepertinya untuk Baloyski bisa combo bersama dengan Granger Kenziski. Jadi masih terlalu lama harusnya ini waktunya. Iya, memang kelihatan sih kalau dari item decision pun baru ada Hunter Strike aja di Kansas City. Sementara sisanya paling Megits dengan jenis one yang baru saja jadi dalam beberapa saat sebelumnya. Nah, Nile sekarang sudah memegang sebuah War X. Jadi salah satu alarm ya untuk adanya bahaya karena output damage berarti udah mulai bisa diberikan di sekitar perebutan area turtle yang kita akan segera lihat nih. Mungkin next langsung ke Brute Force juga untuk menghindari efek CC yang berlebih, terutama mungkin dari Aboy dengan ada efek knock up airborne. Moreno belum mendapatkan ultimate dari siapapun. Oh, sudah mulai terangkat. Tsunami Slam yang mengincar menuju ke arah seorang Finn. Diangkat lagi tapi masih ada Revitalize dan bahkan Shogun menciptakan momen dengan Revis Crack sehingga dipisahkan kembali pemain-pemain Geekfam di belakang. Shogunnya tumbang tapi masalahnya Aboy kali ini harus flicker. Dibalaskan lagi Tsunami Slam tercopy tapi Gop masih selamat. Dengan satu buah flicker yang berhasil dimainkan oleh seorang Gums dengan sangat baik. Tapi sekarang area turtle masih dipaksakan. Oke, Nile lagi-lagi mengantongi turtle-nya tapi gak berhenti sampai situ karena Baloyski akan dikejar. Satu hit terakhir, Nanael yang tidak memiliki skill resource lagi memilih untuk jauh lebih bersabar. Hampir saja bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Tapi sepertinya sudah sangat cukup dengan nge-trigger 3 buah flicker dengan 1 buah teamfight saja. Dan itu dia keuntungan tersembunyi yang berhasil diamankan oleh Eman di bagian bawah. Yours Pathway mencoba untuk langsung mengincar outer middle turret. Baloyski dan Gop bahu-membahu untuk bisa memberikan clear powernya tapi apalah daya. Tapi masalahnya Moreno ter-expose positioningnya. Electrifying Fist dihindari dengan cukup baik. Dan bahkan backup dari Nanael. Baik kita akan dikejar. Masih bisa kabur dengan Rhythm of Joy. Dan bahkan kalau kita lihat memang Finn-nya berkorban nyawa. Tapi Moreno yang selamat loh. Iya ya. Wah tapi ini kita ngelihat 2 outer turret udah berhasil di second Bigetron, Prof. Ya, lagi-lagi ya, ini Bigetron bener-bener unggul banget early game, temponya juga bagus banget dan tinggal connect aja sebenarnya karena Shogun bahkan udah hadir di top lane. Lagi-lagi Kenziski yang akan menjadi targeting terus-terusan. Kenziski-nya bener-bener di-disable untuk saat ini. Iya, dan Geekfam pasti nggak akan tinggal diam sih. Ini udah ada beberapa bantuan juga yang langsung hadir ke area top lane. Ke bawah 4 pemain secara langsung karena mereka tahu investasi terbesarnya sekarang ada di Kenziski. Tanpa adanya damage dari Kenzie akan sangat berat. Meskipun kita tahu Aboy udah pegang 4 poin eliminasi. Tapi ya secara output damage ini akan sangat berbeda ketika udah masuk ke area mid game. Wah, tapi Eman udah punya Malefic Gun. Dia udah memiliki 1 item yang akan menambah lagi jarak dia. Akan memberikan dealing damage dari tempat yang aman. Even Mahikits nanti mencoba untuk hadir di depan dari Eman. Dia udah pasti bakal menerima damage yang lebih tinggi. Yep. Ini kayak udah waktunya juga Baloyski untuk main sama Kenziski gak sih? Udah boleh sih sebenarnya dari tadi bahkan. Yeah. Dari modal 1 item sebenarnya udah boleh banget buat connect. Gak perlu nunggu Sky Pierce karena memang damage-nya cuma ada di Kenziski. Cuma yang jadi masalah dari tadi yang terkena Tsunami Slam itu Karafin ya. Jadi agak berat memang untuk nge-take down ke arah Hylas. Tapi mungkin sedikit berbeda situasinya saat ini.
karena sudah berkumpul hampir seluruh pemain di sekitar area Turtle juga untuk melakukan setup. Dan jelas target dari Baloyski di momen seperti ini harus benar-benar on point, harus benar-benar ke target yang memang bisa di take down. Apalagi kalau misalnya bisa dapat Eman ataupun Moreno. Tadi target ke Finn susah banget ya, kayak Banget, masih ada banget. Revitalize, tapi Aboy harus menelan damage, tapi Emannya sudah mulai dipegang juga. Masih ada satu Purify tapi tidak membuat dirinya selamat. Dan Nail yang mengincar ke arah Kenziski, tapi make it, HP-nya sudah tidak banyak dan didapatkan nyawanya oleh Shogun. 1-2, team fight yang kali ini terpecah belah di mana double kill dikantongi oleh Nail. Eman yang tumbang di sekitar area Turtle. Ini jadi satu buah masalah, tapi ternyata dibalaskan dengan 3 pemain sekaligus termasuk Makers. Balik lagi, Bigetron sepertinya mempunyai target yang begitu on point di momen-momen ini, bro. Wah, ini emang trade-nya menurutku fair enough. Nail yang mendapatkan Kenziski setidaknya akan membuat Kenziski jadi tidak memiliki damage lebih dalam lagi. Dan sekarang Bigetron akan mengambil alih turtle-nya dan tetap dengan tempo yang sama karena mereka memang kehilangan Eman tapi nggak ada masalah karena mereka trade-nya seimbang. Gold lane yang sama-sama ditukarkan dan Rose Gold Meteor menarik dari Nail. Biasanya brute force ya kalau kita ngomongin soal Lancelot, tapi karena sekarang magic damage-nya lebih dominan dan Make It tentunya akan menjadi sumber damage dari Geek Fam karena kebetulan Kenziski jadi target. Jadi otomatis ya, ada masalah untuk bikin ke arah Rose Gold. Eman juga mungkin nextnya nggak langsung Berserker Fury. Atau jangan-jangan dia Berserker Fury dulu, baru nextnya dia akan menuju ke Rose Gold. Tapi kita ngeliat bagaimana dari teman-teman Geek, Ghost sendirian. Oke, sudah mulai terangkat lagi Emannya. Targeting yang begitu baik dilakukan Electrifying Beat dan Emannya pun tumbang di tangan dari Megit. Megit masih bisa selamat dengan item of yang dimiliki Moreno. Crimson Beacon menuju ke arah belakang untuk bisa menghindari lagi team fight yang tidak diinginkan. Ya, ini benar-benar nggak diinginkan sih, karena pergerakan dari Ghost tiba-tiba ternyata memancing para pemain dan Sama, masalahnya sendirian. Mencoba untuk masuk, terangkat lagi dengan Tsunami Slam. Dan ada grab-grab juga, tapi masih ada puncture untuk bisa menjauhkan pada kawanan-kawanan dari Geek Fam. Dan bahkan Gopnya HP-nya sudah sangat low. Shogun membeli waktu, memisahkan kembali follow up damage dari Geek Fam dan bahkan dikejar lagi dan lagi. Glorious Pathway telah dibentangkan. Gop Zeta selamat sama pun dikantongi oleh Nail dan bahkan menuju ke arah Kenziski lagi dan lagi. Tapi masalahnya terlalu lincah Nail untuk bisa ditumbangkan walaupun Indian harus ter-shutdown. At least double kill sempat dikantongi. benar-benar berambisi bermula dari Bigetron mengejar siapapun yang bisa mereka take down. Bahkan kalau misalnya harus mengorbankan nyawa dari seorang Nail, dan itu terlihat jelas dengan Glorious Pathway, Moreno yang benar-benar langsung dive in dengan semua dashnya. Tapi akhirnya mereka bisa menumbangkan Kenziski untuk kedua kalinya. Ini worth it nggak sih, Prof? Wah, worth it banget ya. Jungler berdarah dingin. Benar-benar ingin men-shutdown sumber damage tertinggi juga dari Geek Fam. Walaupun MyKids mendapatkan Holy Crystal, tapi ingat MyKids masih membutuhkan ruang untuk dia bisa join team fight. Dan sekalipun dia nge-follow ke arah Baloyski, Kenziski masih belum bisa dealing damage secara maksimal. Masih cukup berani ya, Make It? Gagal lagi loh. Oh, Masalahnya nggak ada dash. Moreno yang ngantongin ke arah satu buah purple buff-nya. Tapi lihat bagaimana lincahnya Make It untuk bisa kabur lagi. Tapi dengan ini, Retribution yang tidak siap dari Make It, harusnya Lord akan semakin terbuka lagi untuk Bigetron. Terlihat Glorious Pathway diangkat dengan Lantern Flare dan bahkan Revitalize telah dibuka, membeli waktu untuk Nail bisa men-secure Lord secara bebas. Walaupun Kenziski akhirnya menabung satu stack lethality-nya, tapi gak berhenti karena Nail kali ini bakal diincar. Tapi backup dilakukan oleh Shogun ternyata cukup gagal karena sempat hilang Nailnya, walaupun Indian Make It harus hilang. Tapi Aboy yang harus juga menukar nyawa 3 tukar 2 sejauh ini, tapi Shogun tak berkutik lagi karena Kenziski mengantongi double kill. 4 pemain yang justru berhasil tumbang setelah mereka bisa nge-secure objektif yang begitu mahal. Lord ada di tangan mereka. Tapi yang jadi masalah adalah mereka pengen lebih dari itu. Mereka pengen coba mengejar Aboy sih tadi, terutama target dari seorang Nail. Ya, to be honest, mereka nggak perlu ngelakuin itu sebenarnya. Iya. Mereka nggak perlu mengejar terlalu jauh. Sehingga malah keuntungannya lagi-lagi dilepaskan oleh Bigetron. Mereka adalah tim yang sangat-sangat bisa sekali untuk bisa menciptakan setup. Sangat-sangat mampu sekali untuk mendapatkan advantage. Tapi sekalinya mereka lepasin advantage-nya, Geek Fam selalu ambil alih dengan cepat. Iya. Keuntungan selalu sama. Selalu dibalikin lagi sih, dan Make It ini udah mulai jadi masalah ya aku rasa. Udah pasti. Karena susah banget untuk ditangkap. Mereka nggak bisa memberikan efek stun yang pasti ketika Make It mencoba untuk masuk. Apalagi udah ada concentrated energy. Kecuali kalau misalkan di sini dari Eman siap dengan si Halberd, itu akan ada beda cerita. Tapi ya dia memilih ke arah Windtalker. Dan mungkinlah itemnya bisa aja menuju ke arah dari Rose Gold Meteor, karena dengan item seperti ini udah cukup sebenarnya. Untuk dari segi damage-nya, Eman akan sangat mematikan sekali.
tinggal gimana caranya Geek ngedeny damage dari Eman dengan Blade Armor. Tapi karena buat sampai sekarang Blade Armornya masih belum ada dari Geek Fam. Iya, dan kalau ngeliat secara perbedaan gold juga ini masih tipis banget ya, setara bagi kedua belah tim. Jadi mungkin kita akan berekspektasi ngelihat momen-momen kayak tadi lagi, Noel tiba-tiba masuk push atau Ghost ya tiba-tiba lewat. Dan ya itu, teamfight yang akan kita lihat. Nah, atau enggak ya opsi terakhirnya menunggu sampai ke arah perebutan objektif saja. Oke, karena dari tadi tarik-tarikan ya. Tadi ada game fact by GoPay. Sepanjang karir Nail di FLID, Lancelot menjadi hero yang paling sering digunakan oleh Nail dengan total 19 pick dan win rate-nya 47,37%. Tinggi nggak tuh, Ul? Kalau untuk di scene kompetitif oke lah. Buat liga itu tinggi sih. Di atas 40% sebenarnya udah bagus. Kalau kita ngomongin liga ya. Ya, tapi 19 kali pick ya. Jadi emang udah sangat nyaman sih di tangan dari Nanael. Lincah ya. Dan kelihatan kan dari tadi juga gimana dia bener-bener bisa ngejar. Tapi paling itu sih harus ada remnya sekarang. Jangan sampai ada pengejaran-pengejaran yang nggak perlu lagi ya. Pertama tadi sempat mengejar ke arah Kenziski juga dia harus menggunakan nyawa. Terus juga mengejar ke arah Aboy. Dan kebalikannya dari Geek. Ini apa yang harus dilakukan sekarang, Prof? Wah, kalau dari Geek ya. Gara-gara udah ngeliat 2 game referensi seperti ini, aku merasa kayak Geek mendingan keep up dengan metode pick off-nya. Mereka coba dengan pick off atau ya mereka tinggal nungguin aja Bigetron yang menunjukkan aksi seperti tadi. Apalagi sekarang area lore juga udah mulai dipadati para penduduk dari Land of Dawn. Lihat dari para pemain Geek Fam yang udah mulai mendekat, Aus. Nah, masalahnya Make It juga sneaky picky, tapi Shogun mengetahui keberadaan dari Make It. Sehingga dipukul mundur lagi pemain-pemain dari Geek Fam. Diangkat Finn yang akan menjadi target terlebih dahulu yang ada di lini paling depan. Tapi Bigetron by Vitality, mereka juga nggak mau terlalu gegabah. Mereka memilih untuk mereset lagi Lordnya. Ya, ini ngeri-ngeri sedap juga sih menurutku. Karena memang cara wave ini sepertinya lumayan dipegang sama Geek ya di bagian bottom lane. Jadi mereka nggak boleh terlalu lama juga. Baloiski dan sepertinya gagal untuk bisa melakukan inisiasi dan bahkan Aboy yang harus tertangkap pula dengan IMU terhadap Tsunami Slam Gold. Masih bisa kabur, tapi flickernya telah tertrigger sehingga akan semakin sulit untuk mentarget ke lini belakang dan harusnya ini akan menjadi free lord untuk Bigetron by Vitality. Bebas banget, gak ada penghalang sama sekali dari Geek Fam. Mereka benar-benar dipukul mundur dengan kehilangan seorang Aboy. Gak ada lagi yang bisa ngeganggu dengan lantern flare-nya. Dan ya, dengan keuntungan itu mereka tambahkan lagi inner turret dan clearing wave cepat di bagian bottom lane juga harusnya masih bisa dilakukan ya, Prof. Ya, terlihat ya karena tidak ada gerakan tambahan dari Bigetron. Lalu Geek Fam juga gagal untuk mendapatkan metode pick off-nya. Jadi ya udah pasti Bigetron yang bakal leading gamenya. Untuk sekarang dengan adanya Legend Sword dari Nanael, aku expect mungkin akan tertuju kepada beberapa item. Contohnya kayak Blade of Despair, dia butuh damage lebih. Tapi buat sekarang setidaknya yang benar-benar bisa menyentuh ke Eman karena Gobs-nya kehilangan vision. Jadi tertutup banget. Ini tinggal gimana caranya Baloiski makan depan dulu gak sih? Either Shogun, either Vin. Karena nggak bawa Purify dua-duanya. Jadi mereka bisa mempertimbangkan untuk tim fight-nya dengan memenangkan jumlah. Ya, bedanya dengan early game sekarang mereka udah punya damage yang cukup sih. Jadi kalaupun Vin yang terangkat, itu mungkin bisa menciptakan beberapa space buat mereka. Dan satu Lord di bagian bottom lane loh. Ya, masih ada Lordnya, walaupun HP-nya sudah mulai dicicil lagi oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Burst Path Away hanya untuk bisa menggeretak saja sehingga akhirnya Bigetron by Vitality bisa mencuri satu inner turret di arah tengah. Tabrakan kembali terjadi namun Bigetron memilih untuk bermain disiplin sehingga tidak ada lagi lanjutan yang ingin mereka lakukan. Tapi ini yang diharapkan gak sih dari Bigetron tadi setelah Sabar. setelah ngobrol di game pertama? Sabar. Sabar, iya. Emang harus ada yang menenangkan sih karena mereka dari tadi overheating, ngejar terus. Jadinya emang alangkah baiknya ya setup-setup seperti ini yang dibutuhkan. Jangan sampai kayak tadi kan, mereka udah dapetin keuntungan, dilepas lagi. Dapetin keuntungan, dilepas lagi. Sekarang Blade of Despair. Nanael lebih bisa mengejar ke arah Kenziski, tapi ingat ya. Di sini Kenziski-nya punya Wind of Nature. Jadi harus nunggu info dulu siapa yang bisa nge-trigger atau ya harus mengorbankan satu buah paket source skills untuk bisa nge-trigger Wind of Nature tersebut. Dan buat teman dari Geek, ini Baloiski juga ya seperti biasa kita bakal melihat dari Ghost terlibat. Masalahnya Gobsnya juga itu udah mulai low. Baloiski gagal bisa memberikan inisiasi. Diangkat memang dengan Tsunami Slam tapi masalahnya pemain-pemain yang lain lagi Geek Fam mencoba untuk mundur saja. Aboynya coba untuk ditangkap tapi masih ada Crimson Backer untuk melarikan diri. Make It pun kabur. Satu base turret di arah tengah akan menjadi target oleh Bigetron by Vitality untuk saat ini. Tapi bener-bener gak siap gak sih dari Geek Fam tadi? Baloiski ada di posisinya cukup jauh dari para damage dealer dari Geek Fam. Ini Bigetron juga kaget sih dengan gerakan itu. Iya. Makanya mereka langsung react, ya udah lawan aja karena emang kebetulan Baloiski yang berada dalam keadaan misinisiasi sehingga teman-teman dari Geek Fam yang mengalami kerugian tersebut. Sekarang kalau kita ngomongin soal Moreno, pemilihan dari Tsunami Slam.
ini akan ngebuat Bigetron lebih punya keuntungan. Jadi mereka nggak perlu nungguin Baloyski yang open untuk team fight-nya. Mereka bahkan bisa untuk team fight duluan. Ya, secara damage per menit kita bandingkan dengan Aboy juga ini dipegang oleh Moreno sejauh ini dengan Valentinanya yang bermain secara agresif. Waktunya kita melihat juga perebutan di area Lord yang akan udah mulai di setup. Para pemain dari Bigetron tidak akan memberikan celah sama sekali seharusnya karena mereka sedang pegang keunggulan 4.000 gold lebih unggul. Tapi mereka juga harus cek di mana posisi dari Kensiski, di mana posisi dari Make It juga. Ya, dan ini juga PR Baloyski gak sih? Tapi ternyata Tsunami Slam-nya kalah cepat dengan adanya Moreno yang langsung menangkap Karagok. Follow-up damage yang disiapkan begitu matang juga dari Bigetron by Vitality sehingga menyisakan 4 pemain saja dari Geek Fam. Ini akan menutup kesempatan untuk bisa melakukan kontes paksa. Baloyski gagal akhirnya untuk membuka inisiasi apapun. Dipaksa untuk mundur, Lordnya berhasil tumbangkan. Tapi para pemain dari Bigetron gak mundur untuk saat ini. Oke, akankah menunggu Lord? Tapi masih ada wave juga untuk bisa mendabrak lagi lini pertahanan dari Geek Fam. Targeting lagi dan lagi menuju ke arah wave minion yang coba untuk di-clear terlebih dahulu. Tarik mundur dari Bigetron karena Lord akan berjalan di arah tengah. Ya mereka disengage karena kebetulan 7 detik lagi Gops akan muncul. Baloyski juga ready dengan flicker, takutnya bakal di Tsunami Slam dari belakang. Dan sekarang bersama dengan Lord, Bigetron, ingat mereka hanya nge-push satu lane loh. Oke, satu lane aja. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Conceal. Girls Pet Away lagi-lagi telah menahan damage dengan begitu banyak. Fokus menuju ke base turret dari tengah, tapi masalah cicilan sudah mulai terlihat. Puncture Kensiski lagi-lagi menjadi target oleh Nile. Puncture-nya gagal. Dan Phantom Execution yang akhirnya membuat dari satu sosok Tsunami Slam berhasil mengangkat karena Nile. Tapi masalahnya Gob akan menahan begitu banyaknya damage. Base-nya udah mulai dicicil, Immortal-nya pecah. Dan bahkan kemenangan perdana untuk Bigetron by Vitality di season 16. Bukan sekedar kemenangan, tapi